Kayaknya tuh anak-anak muda. Agennya nggak pernah muda aja. Mungkin kalau ditanya kenapa Maxstream bikin Kau dan Dia dua gitu ya. Kayaknya suasana hari ini udah bisa menjawab deh. Kenapa kita keluarin Kau dan Dia dua gitu ya. Saya masuk ruangan aja, suasananya beda banget gitu ya. Dan saya percaya yang kedua ini juga punya kesuksesan yang sama gitu ya. By the way, kalau film bioskop yang lagi ngetop sekarang ini, tau apa sih KKN ya Mas Benito ya? Sekarang udah berapa sih? 9,5 juta katanya viewersnya Mas Benito ya. Nah, gimana kalau saya bilang bahwa kita punya film semacam KKN Desa Penari yang udah tembus 8 juta. Nah, itu adalah salah satu record dari Kau dan Dia yang pertama. Wow, tembus. Berbekal keyakinan itu, data tersebut gitu ya, kita mau lucurkan Kau dan Dia 2. Dan kemarin kita tes market nih. Kemarin kita cuma keluarin trailernya aja, 30 detik. Impressionnya aja dalam waktu 3 hari itu udah sampai 300.000. Wow. Ini semua saya pikir menjadi keyakinan kita bersama. Kalau bicara target, mungkin saya akan bicara targetnya adalah bikin teman-teman seneng, bikin teman-teman happy, bikin teman-teman mau nonton lagi, gitu ya, untuk Kau dan Dia 2. Tapi kalau kayaknya nggak adil ya kalau misalnya kita manusia tuh nggak berikhtiar gitu ya, biar kita dapat rahmatnya Tuhan gitu ya. Saya sih pingin gitu ya, film Kau dan Dia 2 ini bisa mencapai minimal 10 juta lah ya. Amin, amin dong semuanya, amin. Iyalah. Terus tau gak sih gue masih simpen? Serius lo? Ya, serius dong, it's memories. Gila sih. Maaf dong. Tapi aku cuma anggap kamu teman. Gak lebih. Jadi lo ada apaan sih? Lah, gak tau. Kamu ada apaan? Pas kita lagi reading, sebenarnya kita ada main beberapa game untuk bikin lebih comfortable dengan satu sama lain aja. Terus kalau misalnya kita lagi gabut, lagi nungguin take, kita biasanya suka main mini game juga, kayak kita ngobrol-ngobrol, terus main kayak truth or dare, gitu-gitu aja sih untuk bangun chemistry-nya. Oke, jadi gak cuma berteman di emang proses film aja, syuting aja, tapi di luar itu pun istirahat pun tetap main, tetap ngobrol. Yes. Jadinya benar-benar chemistry-nya udah gampang dan kebangun ya. Susah gak sih bangun chemistry sama mereka? Gak susah sih, they're all really really friendly people. Terus awalnya aku juga sempet agak nervous dan sedikit pressure karena ini baru pertama kali aku main film, tapi aku bersyukur banget karena semua timnya dan mereka juga they really accepted me and they're really welcoming juga. Tepuk tangan dulu dong. Jadi sebenarnya the biggest challenge that I faced in this movie itu yang pertama aku kurang percaya diri aja karena sebenarnya waktu itu pas aku dikasih opportunity ini aku merasa bersyukur banget, cuman waktu itu Indonesia masih kurang lancar kan, jadi aku kurang percaya diri dan ya makanya tadi aku bilang aku bersyukur banget karena tim-tim yang di sekitar aku, semua kru film dan temen-temennya mereka sangat supportive dan itu bikin aku lebih pede dengan diri sendiri. Terus ya I can only hope that semuanya bakal suka pas mereka nonton film ini. Dan tadi pertanyaan yang pertama, sebenarnya aku apa ya? Cuman kalau misalnya kalian nonton film ini, sebenarnya Brian itu nggak terlalu bad boy banget sih. Aku nggak mau terlalu spoilerin juga. Cuman ya he has a soft side. Oh mereka udah pada nonton. Oh ya. Well, he has a soft side. He's a soft boy sebenarnya. Cuman dia emang suka hangout sama, you know, the bad boys and stuff. Tapi sebenarnya he has a good heart. Oh ya, ini cowok, bukan cowok baik-baik. Gue bilang lu bentar gua. Udah stop! Jangan temuin Sarah lagi kamu. Kamu melihat catatan seorang sutradara. Saksikan nanti Kau dan Dia. Ini singkat padat jelas loh. Tapi aku belum bertanya, Pak. Aku masih mau nanya nih sesuatu nih. Belum. Biasa
dulu sebelum Memang kita feelingnya aja, ya. director gitu ya, Mak, mendirect di bawahnya. Belum. Aku tuh penasaran, pengen tahu. As a director gitu ya, sebenarnya apa sih yang mau ditawarkan di film Kau dan Dia 2 ini untuk penontonnya? Terus gimana menghadapi proses syutingnya? Karena kan ini di kala masa pandemi kan, tentu saja banyak kendala-kendala, tantangan-tantangan. Gimana cara bertahan di sana dan akhirnya bisa rilis hari ini dan besok untuk umum? Cukup panjang pertanyaan. Iya bener Pak. Oke, apa yang ingin disampaikan sebenarnya kita masing-masing masih punya cerita ketika SMA gitu. Mau jadi Naldo, mau jadi Zara, mau jadi Anet, mau jadi Brian, masih semua punya versi masing-masing, termasuk saya gitu. Saya punya cerita sendiri ketika saya masih SMA. Ya. Badung ya. Ya, di film Kau dan Dia, baik yang satu ataupun kedua, saya coba merepresentasikan pikiran-pikiran saya ketika di SMA dulu seperti apa sih gitu. Itu yang saya tuangkan di karakter-karakter saya ini, baik itu Naldo, Zara, Anet, dan lain-lain. Selebihnya ya saya pikir di usia saya yang udah nggak muda lagi, saya masih bisa ikut berpikir, masih muda ya. Saya masih bisa berpikir, mengikuti pola pikir Gen Z gitu aja. Itu yang sulit kan sebenarnya, gimana nih membicarakan sesuatu yang kita sendiri udah melewati fase itu sekian 2 tahun yang lalu lah gitu ya. 2 tahun yang lalu anaknya ya Pak Bang ini. Iya. Gitu sih. Nah, itu artinya memang tapi saya berpikir persoalan cinta itu pasti berbeda-beda ya, baik itu anak SMA, mahasiswa, kuliah, atau bahkan selanjutnya gitu. Nah, saya coba menyesuaikan bagaimana idealnya ketika anak-anak SMA usia remaja itu memiliki perasaan tentang cinta. Jadi saya tidak mau too much, saya coba melihat segala sesuatunya secara realistis gitu aja. Jadi ya begitulah ketika Naldo untuk nembak Anet aja dia pura-pura dulu harus begini harus begitu gitu. Zara ketika suka sama Naldo pun dia harus pura-pura menahan perasaannya dan akhirnya berantem sama sahabatnya. Itu yang saya pikir itu saya selami persoalan-persoalan itu. Nah, kalau kita menyikapi bagaimana proses syuting di masa pandemi, ya tentu bukan cuma saya aja ya yang mengalami hal ini. Kita khususnya filmmaker Indonesia mengalami hal yang sama gitu. Intinya ada ya pengen diterima dulu lah gitu dengan penonton, berapapun nilai penonton kita nanti, mudah-mudahan jauh lebih baik itu aja. Dan semoga nanti Maxstream dan Trinity nggak kapok pakai gue itu aja, ya kan? Mungkin aku mau jawab dulu tadi yang pertanyaan itu ya, masalah karakter itu tadi ya, gitu. Intinya sih gini, aku nggak suka dengan sesuatu yang stereotype, gitu aja, gitu. Lu tampang lu bagus, nggak asik juga kalau lu harus jadi orang baik-baik, men. Gitu, ya kan? Freak dikit lah, gitu. Nah itu sengaja emang kita cari sesuatu yang nggak stereotype lah. Ari Ilham tuh caem gitu ya kan. Ya, bahasa 90-an itu dulu caem. 90 kita kelihatan umur berarti nih gitu. Ya, tapi di sini aku coba melihat bahwa oh ya lu jangan jadi sesuatu yang melankolis gitu. Tetap harus ada nakal-nakalnya, tapi jangan jadi nakal juga gitu. Nakalnya gimana? Nakal tuh tiba-tiba dia main perasaan antara Zara dengan Anet tanpa dia sadari gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak stereotip itu menurut aku akan lebih menarik sih gitu nantinya. Nah kalau bicara yang untuk ketiga bocorannya siapa nanti yang main kita sih belum tahu, tapi harapannya mudah-mudahan kita dapat yang lebih baik nanti viewersnya Pak, penontonnya ya gitu. Itu aja mungkin Mbak ya.